Hi guys, and welcome back to the K channel. Mana suaranya? Ya, hari ini the K channel balik lagi di konten review. Ya, hari ini yang kita review langsung double episode. Episodenya Boys Planet ya, Boys Planet. Boys Fantasi. Maaf. Boys Fantasi. Iya, kita setelah skip 1 minggu nggak nonton ya, karena memang kita belum nonton sih. Jadwal padat. Banyak yang harus kita tonton, jadi ya akhirnya baru sempat review sekarang nih. Nah, Boys Fantasi. Maaf, Boys Fantasi. Ingat. kita sekarang fantasy maker, ingat, bukan Star Theater. Bukan Star Theater, iya. Ya jadi kita karena bahasanya katanya panjang ya, jadi langsung aja deh kita to the point aja. Untuk episode 2 Coba dulu. Apa komentar Lili? sama seperti kita yang harus pali. MBC juga menerapkan pali. Sistem audisinya dia. Jadi audisinya itu benar-benar cepet dikat. Apalagi kalau bisa tuh satu layar tuh dibagi 3 sama dia. Jadi aku membuat tidak kenal beberapa training. Bener. Nggak beberapa sih, banyak training. Jadi kalau nggak MDC pick ya aku kayak nggak kenal orang itu. Iya bener banget, setuju. Kayak aku tuh, ini tuh siapa? Kayak gitu kayak. Padahal sebenarnya menurutku dia tuh sudah separuh ya, 50, saya 50 orang. Berarti kan waktu dia tuh lebih banyak nih gitu loh. Tapi tetap aja aku kayak nggak kenal semuanya. Nah, mungkin karena dia itu banyak audisi 1 orang ya. Rasanya audisi 2 orang tuh ada 1 ya. Iya, 2 orang. Dilihatin ya, ini banyak yang dilihatin. 2 orang tuh audisi satu pun akhirnya berbeda kelas kan. Itu ya kan. Itu pun kita sampai nggak tahu namanya loh. Iya, kita nggak tahu Karena namanya. kayak kurang dieksplor sih penampilannya kayak gitu. Kayak semua tuh sebab dilihatin penampilan sebentar, sebab Iya, Anda di kelas sekian kayak iya, gitu. Jadi serba cepat. Kita dibuat kaget di episode 1 yang sangat lambat pace-nya. Terus dibuat di episode 2 serba tiba-tiba, serba mendadak, serba cepet-cepet kayak kita sekarang lagi bahas episode 2 ya. Bahkan peraturannya tuh aku juga nggak jelas. Peraturan yang mana? Ini kan otomatis mereka bikin theme songnya fantasi boy. Nah, apa ya nama judulnya? Iya, Boys Fantasi. Iya, yang penciptaannya Fantasi produsernya Boy. Soyeon kan. Dia jadi produser utama. Iya kan. Itu cara penentuan senternya dari MV kalau nggak salah. Iya tak? Aku nggak paham. Aku juga nggak boleh banyak komen sih. Soalnya karena selain entah karena tidak dijelaskan dengan rinci oleh MBC ya pertama, atau mungkin juga kita terlambat mengikuti atau bagaimana ya? Loh, perasaan soalnya gini ya. Soalnya gini, mereka tuh mensiarkan episode 2 tuh di kapan coba? Di 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Sekitar awal April berarti. Tapi istilahnya mereka sudah tampil di MBC, program MBC Musik Korea. Iya, Musik Korea. Itu sudah ada senternya kan? Sudah. Yang aku curiga itu sebenarnya mau ada pergeseran center kan sebenarnya di penampilan. Iya, makanya yang disorot kan di Hong Sung-min, bahkan thumbnail-nya aja di YouTube-nya tuh Hong Sung-min loh, bukan Yoo Jun-won loh. Nah, itu sudah tampil, tapi dilihat kan di episode 2-nya 2 minggu yang lalu center berdasarkan MV. Lah kita tahu dari mana ya? MV-nya memang sudah keluar lama. Cuman tapi kayak peraturannya tuh kayak kurang transparan dan kurang jelas. Atau mungkin karena kita juga terlambat join fandom, aku juga nggak tahu ya. Baik lagi kita untuk berkomentar terkait sistematikanya benar-benar nggak bisa sih. Soalnya MBC serba tiba-tiba sih. Serba kurang transparan. Menurutku ini lebih tidak transparan lagi menurutku ya. Selain itu ya, selain center. Kan mereka ini kan ada kelas. Diumumin memang kelas dari kelas 3 bisa naik kelas. Itu hanya 5. Maklum lah. Terus ternyata ada mid semester itu tambahan. Sudah tambah 1. Si Moon kan ya, apa alhamdulillah Moon gitu kan. Nah, terus habis gitu kita tidak diberitahu 5 ini yang lainnya ini gimana prosesnya audisinya, perkembangannya, kelasnya, penyebabnya apa. Tapi tahu ketika stage yang ditayangkan di episode 2 akhir.
sudah tiba-tiba ini adalah 8 orang, ada tambahan 2 karena ada yang keluar. Iya, gitu kan. berarti kan totalnya kan 5 tambah Moon 1 terus tambah 2 lagi. Itu jadi nggak tahu prosesnya ya, kenapa orang-orang itu dipilih. Belum lagi di antara penampilan itu kelas 1 dan kelas 2, kelas 1-nya tuh dipilih lagi 7 orang yang jadi poin yang sampai ada loncat terus habis itu posisi di tengah kayak gitu. Dia mendapatkan lebih banyak stage. Itu tolak ukurnya dia dapat. Apa memang kelas 1 isinya 7 orang? Enggak, 14 enggak. Lah terus tolak ukurnya itu apa? Kayak serba gak jelas sih, maksudnya serba gak transparan sih. Aku kalau jadi fantasi maker sih marah sih. Kelihatannya itu yang ada Park Soyeon yang ngelatih ada di panggung gitu loh. Yang ada kan dia ngelatih orang. Itu cuma di teaser ya? Iya, itu enggak di itu di episode itu Enggak rasa di teasernya deh. Enggak, di episode itu dapat cut pokoknya kayak dia ngelatih 7 orang, tapi kita nggak diliatin kayak pemilihan 7 orang. Bisa dapat angka 7 orang tuh sih apa? Dasarnya tuh apa nggak ada? Apakah dari rank? Rank ya juga bukan. Karena rank satunya kan Santa. Pemilihan Soyeon, tapi meskipun itu pemilihan pribadi Soyeon seharusnya itu dilihatkan menurutku kayak gitu ya. Supaya kita tahu dia dipilih karena hal ini, karena hal ini kayak gitu. Menurutku sih ya. Jadi bagi MBC harap setransparan mungkin ya. Saya kayak dia tuh mau membuat pioner, saya kayak pioner peraturan-peraturan baru dalam survival show yang tidak umum ya. Jadi berdasarkan produser lah, kan mereka naik kelas ditentukan produser kayak gitu kan, bukan sembarangan. Jadi mereka dinilai dengan seseorang yang profesional, istilahnya kan kayak gitu loh. Tapi berarti ya kayak gitu tuh yang fals itu loh. Siapa? Yang Soyeon itu ya, lupa aku. Yang bikin Soyeon marah itu berarti nggak masuk. Nggak masuk. B juga nggak masuk. B ambitious. Ya B nggak ambitious itu. Nah tapi yang anehnya ya, kan mereka tuh nggak masuk ya. Tapi itu tuh masih kayak berpromosi di Instagramnya Fantasy Boys. Fantasy Boys katanya. Kerjaannya tuh tiktokan aja anak Fantasy Boys itu ya. Bikin reels aja. Nah, tapi jujur ya aku masih nggak paham sih sama sistem ini. Kayak buat apa mereka ada kelas 3 kok ternyata ujungnya hampir dieliminasi setengah kayak gitu, kayak hanya diambil 8. Nggak paham aku. Pokoknya episode 2 ini chaos sih menurutku, serba cepet, serba tiba-tiba, serba jelas. Terus di-cutnya di pengumuman cuma 2 ranking. Iya. Rankingnya Hong Sung Min dia nomor 3. Sama berikutnya itu ranking nomor 4 tuh si Iya. Terus habis itu kan si Changmin langsung menjelaskan cara vote. Tapi memang harusnya ya cara vote itu dijelaskan dari episode pertama. Kayak aku akhirnya setelah melihat cara vote itu baru paham cara ngevote di episode pertama nggak ada cara. Nggak ada. Ini baru ada di episode kedua. Baru paham aku cara ngevote-nya. Ternyata harus install aplikasi Never Now. Terus kayak lebih rumit sih cara masuknya, harus ada nge-live, masuk di menu live kayak gitu. Agak sulit sih. Dan juga dia mayoritas kebanyakan pakai bahasa Korea yang sangat tidak international friendly. Jadi memang agak sulit sih pemilihannya. Lanjut Lili aja. Terus sudah di-cut di situ di awal episode 3, tiba-tiba langsung pengumuman nomor 1-nya. Tiba-tiba nomor 1 ya. Santa. Oh ya Santa. Terus itu ada komen-komen sedikit, terus tiba-tiba manggil, dilihatin kayak sebenarnya kayak flashback singkat yang kita tidak tahu ada kejadian itu. Flashback singkat ternyata waktu stage pengumuman itu kayak kapan ditayangin, sampai kita tuh ngulang lagi loh. Apa aku kelewatan gitu ya? Tapi memang nggak ada. Cut ya, aku nggak berhentinya ngawur nontonnya gitu kan. Saya kayak habis Changmin jelasin masalah voting, terus tiba-tiba sudah ada preview episode berikutnya, nggak ada. Nah, terus ini flashback kejadian apa? Aku nggak merasa mengalami kejadian ini. Gitu. Terus sudah, karena itu otomatis kita masuk ke episode 3. Di episode 3 diawali, aku tuh ya nggak nyangka. Aku kira itu ya pertama nih mereka itu kan
di ruang rumah nih ya, di kamar tidur, dom nih ya, langsung diawali dom, langsung visualisasi pemilihan visual. Dikira buat bercanda ya, untuk buat seneng-senengan. Iya, untuk mempromosikan dapat benefit, mempromosikan jadi poster apakah gitu, atau video promosi. Iya, dapat video promosi kah gitu. Ternyata ada efeknya. Itu hanya untuk memilih dia lebih cepat lagunya. Menurutku tuh nggak fair sih untuk pemilihan lagu dari visual visual. Bahkan trainer yang merasa vote-nya sedikit di visual tuh merasa kayak, loh kok gak adil sih ya, karena memang itu gak adil. Kayak, loh buat apa ada rank ya? Kalau misalnya tentu tujuannya ada pemilihan ulang lagi buat ada benefitnya. Kalau gitu ya nggak usah usaha rank di atas ya kalau kayak gitu menurutku. Kayak nggak ada benefitnya. Santa juara 1 tuh nggak ada benefitnya. Iya, tapi akhirnya kan ya Santa termasuk unggulan lah. Ya memang soalnya Santa ganteng ya. Salah satu pickku tuh Santa sih. Tapi ya sebenarnya kalau gitu tuh kan membuat jadi sebenarnya acara kayak gini kan ya kamu harus melihat bakat, nggak cuma sekedar visual, istilahnya kayak gitu. Tapi malah didorong dia dengan berdasarkan visual lah, kamu harus memilih, istilahnya kan kayak gitu. Bahkan nama babak keduanya, semester 2-nya tuh visual apa gitu namanya. Iya, nama visual apa gitu. Harus pikir aku. Ya memang sih good looking itu ada privilege-nya ya, cuman ya nggak gitu juga. Masa idol cuma makan ganteng aja. Mempertimbangkan yang lain dong, istilahnya kayak gitu. Sekarang Yaya masuk tuh, kan ada diprotes sama Korea ya, di situs Pan. Tolong jangan vote Yaya. Loh gila, ini nggak bisa ngedance aja peringkat situ loh. Lah itu salahmu sendiri, istilahnya kayak gitu ya. Kamu menggiring, mereka tuh menggiring opini untuk berdasarkan visual, istilahnya kayak gitu loh menurutku. Kalau gitu ya kamu jangan berdasarkan visual. Ya base-nya dari skill balik lagi. Iya, skill dong yang diliatin. Nggak paham aku sama jalan acara pikiran MBC ini membuat. Terus memang dia membuat terobosan baru ya, memilih lagu bukan dia yang dilihatkan lagunya dulu, kostumnya dulu. Ya memang nyambung sih, karena visual harus didukung dengan wardrobe yang bagus, itu masuk akal ya. Terus nyambung, terus dibukalah level lagu-lagunya kan akhirnya ada Boy in Love-nya BTS, lalu ada Tenders-nya Stray Kids, ada Crown by TXT, ada 90s Love by NCT U, lalu The Stealer dari The Boys, sama Deja Vu dari 80s. Ada 6 lagu. Menurut kamu kalau lihat dari bajunya ya, kamu milih apa? Kalau aku sih sebenarnya suka baju sekolahan sih. Boys in Love ya? Boys in Love. Iya, sekolahan sih. Kedua itu aku mungkin Tenders sebenarnya agak bagus ya. Tapi Tenders itu menurutku sih kayak ya biasa sih. Nggak salah sih orang-orang suka konsep vampir itu karena memang ya kan Korea lagi. Loh, vampir itu yang punyanya etis nggak sih? Deja Vu. Karena kan memang konsepnya kan orang lagi musim tuh yang rantai-rantai vampir kayak misterius kayak gitu, makanya kan paling laris tuh. Itu enggak, aku opsi kedua aku kalau enggak sih sebenarnya The Stealer bagus sih bajunya. Aku ternyata sudah menduga dari awal tampilannya itu tuh tampilan ala The Boys banget sih. Memang itu The Boys banget. Jadi aku pertama sekolahan Boys in Love sih. Aku juga sama. Tapi aku yang nggak masuk tuh crown-nya TXT itu loh. Kenapa pakaiannya itu kayak baju pelaut? Kayak nggak nyambung banget sih menurutku. TXT aja rasanya pakaiannya nggak se-childish itu deh. Itu konsepnya childish banget sih menurutku. Nggak tahu ya kalau itu. Baik ya, ini masalah lagu juga ya. Terus kan habis mereka milih lagu tuh. Selesai rival lagu, rival tim gitu. Iya, aku kira mereka itu bakal kayak menentukan part lah. Anggap aja killing part lah. Oh ya, masalah killing part tak stop dulu ini. Ada terobosan baru lagi MBC nih. Solemn part mendebarkan. Aku kayak oke, MBC kamu mau jadi pioner hal baru ya, tapi enggak. Dia tuh sudah mendobrak dengan mengeluarkan kostum dulu daripada lagu dulu gitu. Aduh, aku tuh kayak sampai
nggak habis berpikir, kayak sudah cukuplah kamu buat banyak terobosan yang sangat tidak penting gitu loh. Aneh banget sih namanya Solemn Part itu. Dalam bahasa umum peridolan aja biasa masih umumnya tuh Killing Part. Aku tahu kamu nggak mau kalah sama acara Boys Planet ya, aku sampai nyebutin Boys Planet karena memang itu tuh kata wajarnya gitu loh. Kalau kamu mau membuat kata Solemn Part tuh kayak maksa banget sih, jujur maksa banget. Dan juga pemilihan Solemn Part ini sangat out of the book juga, nggak bisa berkata-kata. Ya karena mereka, ya bener kali, balik lagi ternyata judulnya adalah visual apa? Visual apa gitu? Iya, karena judulnya itu visual. Ya pemilihan Killing Part-nya berdasarkan visual ya. Tapi menurutku ya gini sih, berarti MBC ini sudah bekerja sama dengan fandom-fandomisasi ya. Soalnya kan mereka akhirnya mengundang para Fanset Master Nim. Fanset Master Nim loh, itu sekelas kamera semua loh. Itu kamera yang panjang tuh nggak mungkin dia tuh rakyat jelata, pasti dia tuh Fanset Master Nim, pasti. Iya dan kan? dia tuh pasti sudah punya fanbase sendiri di Twitter pasti. Iya loh, yang diundang tuh sekelas kayak gitu, bahkan sudah kayak profesional, kamera, HP, segala macam. Bahkan ada yang sampai megang kamera, megang HP, bayangin kayak tangannya tuh cukup tak? Sebenarnya itu agak ya gambling, kita nggak tahu itu adil atau enggak. Istilahnya kalau kamu mengundang fansetnya semisal nih Bosok itu 5, yang lain juga harus 5. Istilahnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu tuh dia mengundang berapa setiap fanset Master Nim-nya ya. Benar-benar. Jadi kayak semi gak fair dan gak jelas juga sih. Soalnya semisal nih dia mengundang fanset Master Nim-nya Kesul yang banyak, otomatis dia jelas menang lah untuk Killing Part. Sebenarnya itu kelihatan banget ya waktu pemilihan Killing Part ya. Setiap yang keluarnya yang lebih suaranya banyak itu pasti yang dia yang menang. Benar kelihatan banget. Hikari itu bahkan suaranya bekas daripada Moon. Terus Kesul tuh jelas menang telak. Ternyata Bong Seung-min itu juga menang telak. Oh jelas, kerasa banget. Itu bahkan Killing Part-nya untuk nanti Love sama apa ya? The Stealer. Iya, itu nggak diliatin. The Stealer. Iya benar-benar. Sama Boys in Love. Boy in Love. Ya. Boys in Love diliatin sih. Oh ya, Sing menang Gyure. Berarti nggak Javu. Nggak Javu kan diliatin Sungmin yang menang. Iya. Love sama The Stealer. Jadi kita nggak tahu The Stealer sama Nanti Love itu siapa, tapi akhirnya kelihatan pas pengumuman terakhir sesama member aja, Iya, akhirnya kan waktu pengumuman diumumin nih, diumumin siapa. Cuman waktu mereka keluar di foto-foto sama Master Nim nggak ada itu. Kayak nggak paham aku deh, nggak harus pikir. Setelah Killing Part-nya yang menghebohkan itu, dihebohkan lagi. Ada Killing Part 2 loh. Killing Part tuh ya namanya Killing Part itu seharusnya satu orang ya. Mau ngapain ada Killing Part 2? Killing buat Part apa orang berusaha di Killing Part 1 jadi sok ganteng, kayak gitu kan, sok keren kayak gitu kan. Buat apa? Harusnya ada Solemn Part 2 gitu. Iya, rasanya kan namanya Killing Part itu nyawa sebuah lagu. Yang akan dinyanyikan memang biasanya nih kalau idol ya center dari grup idol itu kan. Bener, setuju. Dan center dalam grup kan pasti satu kan. Namanya juga center. Posisi tengah. Atau mau double center nih? Kok aku jadi familiar kalau double center. Tapi enggak, menurutku rada useless sih. Dan ternyata pun Killing Part 2 kan juga dipilihnya by para produser kan sebenarnya. Iya, ada mid semester. Mereka tuh selalu mengadakan ada yang namanya mid semester. Nah, kayak gitu. Jadi kayak, lah tolak ukurmu kamu mau kayak apa sih sebenarnya konsep dari babak ini tuh mau buat apa kayak gitu loh. Menurutku kayak gak jelas banget sih. Menjudulkan visual, tapi keduanya berikutnya dipilih oleh produser, berarti kan berdasarkan bakat gak sih? Bukan dari visual. Nah, kan ada tolak ukur dan standarnya tuh nggak jelas menurutku. Double standar. Nah terus habis itu setelah masalah habis selesai dari acara foto-foto Master Nim itu, balik lagi yang bahas masalah editingnya MBC. Tiba-tiba acara hari H konser.
kan nggak jelas ya sebenarnya. Solempart kedua itu baru taunya di penampilan tiap. Soalnya menurutku ya, karena dia tidak ada pembagian part. Jadi karena biasanya kan diawali kayak pembagian part, kayak mereka awal-awal latihan pemilihan leader segala macam. Itu kan lebih biasanya enak kayak sih gitu. Alurnya kan biasanya kayak gitu. Mungkin karena dia tuh mau membuat peraturan yang baru, yang lain daripada yang lain, yang fresh gitu kan. Jadi diharapkan kita terburu-buru. Terburu-buru, bener banget. Kayak aku ketika jujur melihat backstory setiap penampilan, kayak aku merasa, loh itu tuh partai apa sih? Maksudnya kayak, loh dia itu pegang posisi apa ya? Karena kita sudah terbiasa dimanjakan dengan posisi. Dengan acara-acara survival show lain pun juga ada posisi. Di sini mereka tidak mengunggulkan posisi. Rada aneh kan? Terus juga ngomong posisi juga ya aku bahas. Ini juga aneh. Penampilannya mereka di babak kedua ini, di semester kedua ini, bukan secara tim loh dinilainya ternyata. Individu kan, sudah dari awal. Iya. Awal Wuyong itu sudah ngomong kalau ini pertarungan individu lah. Sebenarnya itu bumerang banget sih. Bener, setuju. Bumerangnya kalau bagian orang-orang egois ini ya, terutama yang membuat saya kesal adalah Kesul. Sebentar, tapi berhubung dia Kesul tuh penampilan kedua, kita balik lagi ke I'm the Stealer. I'm the Stealer. I'm the Stealer yang pertama ya, by the way. Kita selalu kayak bingung karena terlalu banyak harus dikritik sih dari MBC ini. Saya banyak Stealer ya. The Stealer ini chaos sih. Chaosnya. Sampai ada kayak kamera tiba-tiba di steadingkan untuk merekam dramanya The Stealer ini. Kita mau nyot masalah kendala bahasa. The Stealer sebenarnya masalahnya di kendala bahasa kan. Ada dua member Cina, terus sisanya Korea. Dan killing partnya dia adalah Lin Chi kan. Lin Chi ini dari China. Lin Chi ini dipilih dari yang foto ya. Terus ternyata Solen part yang kedua ini dipilih oleh produser, dipilih oleh kepada Ivan. Ivan adalah orang Cina juga. Dan ada orang Korea yang nggak terima nih. Terus akhirnya rasa-rasan kan. Dan Lin Chi ini sebenarnya menurutku ya, dia itu adalah pasif, Korea pasif. Jadi dia itu paham nih apa yang mereka ngomongin, tapi nggak bisa ngomong balik. Iya, nggak bisa ngomong panjang kan kayak gitu. Dan dia mungkin nggak nyaman, mungkin takut nada omongannya yang salah, cara bacanya atau kayak gimana kan gitu, daripada tambah ricuh. Jadi dia lebih baik bahasa Inggrisan dengan bosok nih kan gitu. Bosok itu memang sebagai leader pasti ya, pasti dia leader juga penengahnya sih. Nah terus pas itu setelah selesai, sebenarnya masalah kendala bahasa ini sejak awal sudah ada, masa pembagian part. Terus habis itu setelah audisi mid semester, terus akhirnya kan muncullah suara kayak ada, nggak dijelaskan dengan pasti ya suaranya siapa ya, pokoknya ada ngomong lulusan tadi aku bukan dari orang Korea. Terus ada acara hidden kamera, kayak hidden kamera banget sih itu. Itu tuh pasti kamera dadaan aku yakin, kayak tiba-tiba dibangun buat ngerekam sini tuh dari jauh banget tuh itu bahkan kameranya. Nah itu akhirnya dijelaskan, ternyata si Ivan ini merasa keberatan kalau misalnya ada rasan-rasan atau Ivan yang memulai. Oh iya tak? Ivan yang memulai, Ivan ngomong gini, kamu kalau ada apa-apa tuh langsung ngomong ke aku, langsung bilang kayak gitu loh. Rasanya Ivan itu. Terus akhirnya istilahnya kayak bahkan di kendala pertama, waktu kendala bahasa pertama ada yang nyeletuk atau bilang belajar bahasa Korea. Ya sebenarnya menurutku memang benar. Kamu kan di negara dia, berkarir di negara dia, mau berjuang di negara dia, harus bisa minimal standar lah bahasanya gitu tak? Basic Korea. Jadi paling enggak ya basic bahasa standar. Istilahnya bahasa apa ya? Istilahnya untuk komunikasi dasar. Iya, komunikasi dasar sehari-hari itu paling enggak kamu bisa menurutku. Dan itu nggak ada dari para training boys fantasi itu karena mereka basic Korea terlalu menurutku terlalu nggak bisa, mereka terlalu nggak bisa gitu. Dan ini
kayak double standar juga tapi, ya. Iya, dan menurutku ya si orang yang ngomong itu juga terlalu kasar, menurutku terlalu kasar. Karena terlalu frontal kan. Iya, tapi memang gak salah gitu sih. Tapi memang di MBC yang ngedit seolah-olah itu evil editing, maksudnya kayak surak kayak gitu, langsung kamera zoom diulang berkali-kali kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak memang itu bentuk evil editingnya MBC sih. Cuma tapi kayak memang nggak ada salahnya, memang kamu harus baca bahasa Korea, apalagi tapi cuma terlalu kasar aja menurutku ya. Ketika mereka latihan kan memang nggak dikasih translator tuh. Iya, itu pun sama berlaku di acara sebelah juga kayak gitu. Cuman ini menurutku parah sih, bahasa Koreanya tuh parah banget. Kalau aku ngelihat kayak setidaknya di acara sebelah itu mereka masih basic untuk ngomong tuh, setidaknya meskipun salah atau patah-patah mereka tuh masih percaya diri. Iya, cuman kayak mereka tuh biasanya kayak untuk mempercepat hanya sesama ini langsung ngomong pakai bahasa, misalnya bahasa Mandarin, ya kita sesama tuh ngomong bahasa Mandarin gitu kan. Cuman tapi kalau memang para training boys fantasi ini ada di acara sebelah, aku yakin mereka dihujat sih. Iya. Ini double standarnya. Beruntunglah wahai kalian training berada di acara MBC. Karena memang harus diakui kasus-kasus sebelumnya terlalu menggunakan bahasa asing itu malah jadi backlash ya ke trainingnya. Jadi kayak harus diakui mereka kurang effort sih dalam bahasa. Dan itu penting karena jadinya ya masalah ini terjadi karena bahasa. Iya, betul. Itu sih, jadi kayak nggak kelihatan kompak. Dan itu pun akhirnya disebutin sama Wuyong atau Yun ya, lupa. Mereka menganggap kayak, kamu penampilan untuk dirimu sendiri. Karena memang mereka sinerginya sudah bukan tim sih sebenarnya. Iya, betul. Dan mungkin juga ditambah karena kan ini adalah stage yang dinilai secara individu ya. Ini pun juga rada aneh sih, karena apapun yang terjadi, sebuah penampilan boy group itu kan tim. Ya peraturan mereka yang menjadi bumerang menurutku sih. Sehingga terjadi kayak masalah-masalah kayak gini gitu. Tahu ini kompetisi, tapi kan nyawa sebuah grup adalah sebuah keutuhan grup itu sendiri, kekompakan itu gitu loh. Dan sebuah penampilan nggak hanya bisa dinilai dari satu orang kan, gitu. Bisa aja ternyata dia yang talented tapi ternyata nggak dihargai kan, karena ya visual kan ya nggak fair kan gitu. Terus lanjut kita langsung kedua ini nih Kesul ini makan hati, aku lihat dia tuh makan hati banget karena programnya ini lagi-lagi ya diingatkan lagi, peraturannya adalah menerapkan secara individu dari awal nih. Kesul yang seorang egois banget sejak awal. Waduh, menyebalkan banget sih. Aku kemakan, istilahnya aku kemakan evil editingnya. Itu tanpa di evil editing, dia sudah membuat dirinya di evil editing sendiri menurutku. Kepribadian ya mungkin. Gila banget sih kepribadian dia. Dan beruntunglah kamu tuh berada di acara MBC. Kalau di acara Boys Planet habis. Nasibnya kayak Christian sih. Kalau kamu berhubung kamu di acara MBC, kita lihat ya rank Moody berikutnya ini ya. Tapi katanya dia fansnya masih banyak sih. Ini by the way, ini bukan ujaran kebencian ya. Ini hanya pandangan kita secara subjektif. Enggak, aku enggak benci, aku enggak gitu. Takutnya kan ada orang yang mengira itu ujaran kebencian tuh. Enggak, iya karena mungkin terlalu membela sana. Enggak, menurutku karena dia terlalu egois banget. Dia tuh mau mengambil jatah part. Loh, dia tuh tidak memikirkan perasaan orang lain. Benar gitu loh. Sampai kayak leadernya pun nggak nyaman loh sama. Iya, dia tuh membuat orang lain tidak nyaman di sekitarnya dia. Kamu tuh sudah beruntung, kamu tuh dapat killing part. Kamu menjadi killing part belum tentu istilahnya gini. Dia kan dapat Thunderous. Killing partnya tuh killing partnya Felix. Kamu killing part belum. Jangan harap untuk mengambil jadi Changbin ataupun menjadi Han. Dia kan pengen maksa banget ngambil line rap ini. Bahkan dia tuh sampai maksa ke waktu meeting tim. Terus guru vokal. Terus guru rap. Dia tuh mencoba segala macam cara agar dia dapat part itu. Terus pakai drama nangis. Temennya pun jadi kayak kaget. Hah? Egois banget sih, jujur. Aku secara penonton nggak nyaman sih ngeliat Kesul. Kayak
kok ada ya. Rankmu kalau bertahan di rank 12, bersyukurlah kamu berada di MBC. Kalau di acara sebelah habis. Dan juga jujur ya, kalau dia pun debut sinergi grupnya tuh mungkin menurutku akan moodnya nggak sebaik grup pada umumnya sih. Dari awal sebenarnya dari episode 1 dia itu sudah mendapatkan screen time banyak ya dengan kecewekannya dia. Komentar, penampilan, segala macam dia merasa paling ganteng lah, paling talented. Aku kira ya hanya sekedar itu, kan ada kan ya pencair. Dia juga banyak loh. Pencair suasana kayak gitu kan mungkin ada pasti ya, itu kan pasti orang ekstrovert kayak gitu tuh pasti ada. Tapi ternyata kepribadiannya lebih menyebalkan lagi. Aku yakin sih kayak soalnya MBC Peak banget. Dia tuh hampir di setiap episode tuh ada. Episode 2 dia sempat nyebelin loh, dia ngomong gini kayak, akhirnya aku kembali ke tempatku seharusnya aku dia naik rank. Kan dia tempatnya itu di posisi kelas 2 ya. Dia tuh merasa sejak awal para produser itu salah menempatkan dia di posisi kelas 2 kayak gitu. Itu juga menyebalkan sih, cuman nggak sampai se-trigger episode 3. Ya aku nggak sadar sih. Tapi episode 3 ini trigger banget sih. Trigger banget. Sebanget-bangetnya. Dan ya akhirnya bahkan dia tuh dengan percaya diri ya memang tahu sih ya, orang yang lain pun juga sadar kalau pemilihan senternya Killing Part-nya itu pasti ke dia. Waktu runway aja dia kayak sudah pede gitu loh. Dia pun aja orang yang paling seneng ketika tahu misi ini tuh misi individu bukan tim. Dia tuh kayak sudah merasa di atas angin. Aku di react tadi itu kan sudah bilang loh, kok kayak kesosentris ya, dia bahkan mendapatkan part dance-nya berdua, terus dapat dance solo, istilahnya kayak gitu ya. Apakah perlu tak kayak teman-temannya itu dijadikan seperti back dancer? Dan ternyata dia tuh padahal kan pilih-pilih minta part ini itu ya, partnya dia tuh banyak di situ tuh banyak, masih kurang. Tak kira dia tuh benar-benar dapatnya sedikit bagian kayak ya Felixnya yang itu kan ya. Tapi ternyata dia tuh memang nggak satu line full ya, tapi dia tuh line-nya kemana-mana tapi banyak. Iya. Itu nggak bisa berkata-kata ya. Bukan ujaran kebencian ya gitu ya. Hanya kita menyoroti keegoisan dia gitu. Dan aku nggak tahu itu dia tuh memang membuat image-nya seperti itu supaya mendapatkan screen time, atau memang kepribadian seperti itu, atau itu editan dari MBC. Katanya enggak ya, untuk editan dari MBC katanya enggak. Yes. Cuman ya untungnya waktu menang kan ternyata yang menang Jinho. Untung Jinho, aduh. Aku sudah dari awal kan dia sama Bom Jun tuh rapnya bagus gitu. Untungnya si Jinho ini berhasil menjadi peringkat 1 lah, itu agak tanda tanya juga ya. Kan benefitnya itu untuk yang juara 1 ya. Kalau juara 1-nya 2 gimana? 2.000 mau dibagi 2 atau masing-masing dapat 2.000 ya? Itu juga nggak dijelaskan secara gamblang. Dan kenapa harus ada peringkat 1-nya 2? Seharusnya kalau ada peringkat 1-nya 2, kamu merefill jumlahnya kan? Di situ nggak di-refill jumlah, kamu hanya di-refill peringkatmu misalnya 7, 6, 5, 4, 3, 2-nya nggak ada, langsung 1. 1-nya 2. Ya, terserah MBC lah ya, suka-suka MBC ngeditnya gimana, nayanginnya gimana, peraturannya inilah gimana. Ketidaktransparan MBC yang lain menurutku kayak gitu ya. Dan untung dia tuh trafficnya belum setinggi acara sebelah ya, jadi dia tuh kayaknya masih kritikan masih belum kelihatan ya di Indonesia, exposure-nya masih kurang sih. Jadi kamu kayak gitu, kamu tidak dianggap cheating. Padahal kayak kita tuh peraturannya bahkan tidak jelas dan tidak gamblang. Nah, terus habis itu kan tim Tendress ditampilin tuh tim Dejavu, tim Avengers. Soalnya kan isinya ada si
Lee Jung Won, peringkat atas semua ada Taeson, si Prince itu, terus ada Hong Sung Min, yang terkenal kan 3 orang itu tuh. Yang lainnya aku nggak seberapa kenal sih. Aku yang nggak seberapa kenal sih. Lebih tepatnya nggak kenal, bukan nggak seberapa nggak kenal. Lah, aku juga nggak paham, MBC itu terinspirasi dari acara sebelah atau gimana? Memang mengkat. Tapi dia tuh ragu karena berhubung tiga orang ini memang peaknya MBC yang terkenal ya. Mengkatnya dengan mempercepat part 3 orang ini ditampilkan. Karena ada konyol ya. Kayak tiba-tiba habis lihat intro, terus intro kan jadi diambil Hong Sung Min tuh. Ya karena dia center nih. Diambil partnya Taeson. Habis Taeson diambil partnya Jung Won. Kayak lagunya tuh nggak nyambung di pet. Terus itu tiba-tiba Changmin keluar. Untuk para fantasy maker ya. Aduh, gak bisa berkomentar aku. Kelihatan banget MBC ini tidak mau melewatkan 3 visual mereka, 3 teratasnya mereka, istilahnya kan kayak gitu. Aku nggak tahu sih, Taeson peringkat berapa ya? Taeson rasanya juga masuk top 10 juga. Iya masuk, cuman nggak 3 teratas ya. Kalau 3 enggak. teratas Santa, Hong Sung Min kan peringkat 3, duanya mungkin Jung Won kan. Jadi sebenarnya nggak paham aku maunya MBC ini apa. Mungkin dia tuh editannya tuh sekelas editor kita ini loh, YouTube pemula sih. Kayak editnya tuh enggak, menurutku dia tuh mau menjadi pelopor dan tidak mau disamakan. Tapi ya nggak usah kayak gitu. Semaksa itu ya. Itu mau ngambil part itu enggak, kamu dilihatin pilihannya tuh gini, intronya, killing partnya, refnya, pilihannya tuh gitu. Jangan mau ngambil semua. Atau semisal nih ada bagian high note. Nah, itu masih masuk gitu loh. Ini kayak sangat, aku tahu dirimu mau membedakan gitu ya, tapi ya yang masih masuk akal ya. Dan yang smooth ya. Ya semoga ada staff MBC Indonesia, nggak tahu ya apa caranya dia tuh mendengar kritik kita supaya editornya itu bisa lebih smooth ya. Ya menjadi beda itu bagus, tapi menjadi sama juga tidak buruk. Maksudnya ya gimana ya? Beda itu ya bagus, cuman kalau terlalu beda yang nggak masuk akal, backlash itu sih bisa menjadi bumerang sih gitu loh. Dan juga dilihat masa depan lagi-lagi dengan peraturan yang nggak jelas. Tiba-tiba dilihatin preview nih ya, preview penampilan yang lain, hacker yang lain, tiba-tiba ada preview eliminasi kelihatannya. Sangat cepat sekali ya ini. Ditutupnya kapan ya? Nggak tahu. Ditutupnya kapan? Sedangkan penampilannya itu baru dilihatin kemarin. Minggu depan. Pokoknya ada eliminasi nangis-nangis tuh ada. Nangis-nangis itu pakai seragam. Eliminasi kan ya, ngapain ada acara nangis-nangis coba. Kalau misalnya mungkin evaluasi, mungkin itu bujok gitu kali. Nggak paham. Dilihatkan nilai-nilainya kali. Nggak tahu aku nggak paham aku sama editornya MBC dan peraturannya. Aku nggak tahu apakah itu juga berlaku di My Teenage Girl ya. Buat kalian yang sudah nonton My Teenage Girl, mungkin bisa kasih info-info komen di bawah apa memang cara permainannya MBC seperti itu di survival show-nya kayak gitu. Itu cuman sih. Terakhir aku juga mau ngomong, di sini MBC itu sangat pick-nya itu jelas. Dia tuh memilih Keiso sama Gyure menurutku. Gyure itu di tiap episode 1, 2, 3 tuh ada. Keiso 1, 2, 3 ada. Ini Gyure pun sempat nyempil. Di next episode sudah jelas akan menjadi main utamanya adalah Gyure. Di tim Boys in Love ya. Jadi kayak sudah terlihat jelas apa yang mau MBC giring ke penonton sudah jelas. Jadi untuk masalah prediksi pick katanya ya pasti salah satu caranya MBC itu seperti ini. Coba kalau di acara sebelah tuh udah kena hujat juga sih pasti picknya. Itu memakan screen time tuh. Sudah pasti dihitung ya. Screen time-nya orang ini berapa, ini berapa kayak gitu. Mungkin karena trafficnya sedikit baik lagi. Jadi kayak belum mendapat hujatan, sorotan kayak gitu. Hujatan. Loh, soalnya jujur ya, picknya ini benar-benar screen time-nya panjang. Gyure aja sempat ada adegan dia tidak percaya diri, memilih kostum kayak gitu, kayak ada loh screen time-nya dia, padahal dia tuh nggak ditayangin kayak gitu loh. Nggak habis pikir aku sama MBC ini kalau mau ngedit smooth ya nggak apa-apa, tapi ngedit smooth tuh kelihatan banget sih.
terus ya mungkin itu aja sih, capek aku ngomongnya. Yes, sampai kita tuh nggak pernah mereview video sepanjang ini loh. Kita tahu nih mau ngomong cepet-cepet, tujuannya itu biar nggak lama ya durasi, tapi ternyata lama. Oke. Ada komentar lain? Nggak ada ya? Udah kita akhiri ya. Kita nggak sabar buat menunggu performa kedua dan melihat loh apakah benar lanjut eliminasi atau enggak ya. Dan juga aku nggak sabar untuk merosting acara ini lagi sih. Aja sih. Yes. Jadi ya sampai di sini review kita. Nggak bosan-bosan kita ingatin, jangan lupa buat comment, like, and subscribe karena satu subscribe itu berharga buat kita. Iya. So let's end this here and see you later.